Di tengah teriakan warga dunia yang mengecam tindakan brutal Israel atas rakyat Palestina, militer Israel terus saja melakukan bombardir. Sasarannya pun tidak pilih-pilih, mulai dari kamp pengungsian, rumah ibadah, rumah sakit, universitas hingga ambulans. Sejumlah negara pun pemirsa telah menarik duta besarnya dari Israel. Lebih jauh lagi, Bolivia ini malah memutus hubungan diplomatiknya dengan Israel. Ya, pemirsa, meski terus ditekan internasional, Israel tidak mengindahkan seruan jeda kemanusiaan dari PBB. Akankah jeda kemanusiaan di Palestina ini hanya sekedar menjadi harapan bagi warga Palestina? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar hukum internasional, ada Profesor Hikmahanto Juwana, dan juga ada Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia Palestina, Pak Din Samsudin. Selamat sore Bapak semua, Assalamualaikum. Pertama saya ingin menuju ke Pak Din Samsudin terlebih dahulu. Ini tampaknya Israel. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Din Samsudin, tampaknya Israel tidak mau memberikan celah sedikit pun bahkan untuk jeda kemanusiaan. Bahkan Israel juga melakukan penyerangan, tadi kita dengar dari rekan kami di Gaza, pabrik roti dihancurkan, kemudian tank air dihancurkan. Ya, saya kira kedua belah pihak akan bertahan dan semakin mengencangkan serangannya. Dan oleh karena itu akan terjadi eskalasi serta konflik akan berkepanjangan. Hal ini disebabkan oleh faktor internal menyangkut kedua belah pihak, ya. Tentara Zionis Israel dengan rejim yang berkuasa di sana dari Partai Likud maupun dari pihak Hamas dengan dukungan mitra-mitra terdekatnya seperti Hezbollah dan mungkin juga kelompok-kelompok lain di Timur Tengah sana. Gitu. Selain juga faktor eksternal, ya, adanya keterlibatan negara-negara besar seperti Amerika Serikat yang sudah menghadirkan 2 atau 3 kapal induknya di kawasan tersebut, termasuk juga Cina, ya, RRT, ya, mengalihkan kapal induknya yang berada di Oman ke laut dekat Gaza sana. Oleh karena itu ini akan terjadi eskalasi. Saya tidak yakin betapapun tekanan internasional, gencatan senjata akan digubris, khususnya dari pihak tentara Israel yang tadi diberitakan semakin menyerang bahkan ke pusat-pusat kemanusiaan, rumah sakit, masjid, sekolah, termasuk juga gereja, dan juga dari pihak Hamas sendiri, ya, menemukan kepercayaan diri karena mereka juga bisa membalas. Bahkan ketegangan terakhir ini juga diawali oleh serangan Hamas ke jantung kekuasaan dan kekuatan militer di Israel sana itu. Ini memang sesuatu yang harus dipertimbangkan, ya, oleh kelompok-kelompok cinta damai dan keadilan untuk melakukan sebuah proses rekonsiliasi, baik oleh negara-negara Islam, negara-negara Arab, maupun oleh lembaga internasional seperti PBB dan lain sebagainya. Oke, Pak Din, kok tadi Pak Din menyampaikan bahwa konflik ini akan berkepanjangan dan ada keterlibatan dari Amerika Serikat dalam konteks Israel dan juga Palestina. Tapi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat sudah menyerukan untuk jeda kemanusiaan. Kenapa kemudian Israel tidak mengambil langkah itu? Ya, seruan pemerintah Amerika Serikat, administrasi Joe Biden, lebih karena tekanan domestik, ya. Karena demo-demo di Amerika Serikat sudah mulai juga banyak, termasuk di ibu kota negara-negara Eropa gitu. Mungkin dia atau mereka mempertimbangkan untuk jeda gitu, lebih untuk kemanusiaan. Tapi kita saksikan Amerika Serikat selalu menampilkan standar ganda secara umum tentang penyelesaian konflik Palestina-Israel. Dan yang kedua, standar ganda tentang penanggulangan tragedi kemanusiaan. Saya berada di Mesir 2 pekan lalu, menyaksikan di televisi Arab, termasuk kunjungan Menlu Amerika Serikat ke Mesir, kemudian ke Jordan. Yang saya amati dari narasi dan statementnya itu sebenarnya Amerika Serikat ya berharap Israel mendapatkan kekuatan baru, ya, mendapat semangat dengan hadirnya kapal-kapal induk Amerika Serikat dan bisa menghabisi Hamas dalam waktu dekat. Ternyata tidak menjadi kenyataan gitu. Nah,
Ini yang saya kira menurut hemat saya, ya, walaupun akan ada tentu ya ceasefire, jeda, gencatan senjata, tapi tidak dalam waktu dekat ini. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Prof. Hikmanto. Prof. Hikmanto, tampaknya ini kan kuncinya adalah di Amerika. Jika Amerika berhasil melakukan penekanan kepada Israel, Israel mau nurut sama Amerika, kemungkinan perang ini bisa berusai begitu. Tetapi kita melihat bahwa Amerika justru menerapkan standar ganda, baik untuk urusan HAM, kemudian juga untuk urusan Israel-Palestina ini. Akan bagaimana ini nantinya? Apa kemudian hal yang bisa dilakukan? Solusinya seperti apa, Prof. Hikmanto? Oke, pertama kalau kita bicara masyarakat internasional ya, hukum internasional itu hanya dijadikan legitimasi atas suatu tindakan. Jadi bukan digunakan sebagai aturan yang mereka harus patuhi. Kalau kita lihat ada PBB, PBB itu bukan pemerintahan dunia. Karena PBB walaupun ada anggotanya adalah negara, tetapi negara-negara itu kalau misalnya putusan itu tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan mengatakan bahwa saya tidak ada yang lebih tinggi dari saya, kedaulatan saya ada di sini. Nah, dalam konteks demikian, maka meskipun ada resolusi Majelis Umum PBB yang mayoritas meminta adanya jeda kemanusiaan, tetapi Amerika Serikat dan Israel menolak, ya tidak akan terjadi sampai kapanpun. Nah, oleh karena itu, yang kita harapkan adalah kalau kita tidak bisa menekan Israel, tentu kita akan menekan Amerika Serikat. Cuman permasalahannya di Amerika Serikat ada lobby-lobby Yahudi yang kuat. Di sana meskipun mereka minoritas, tapi perekonomian dipegang oleh mereka. Dan tidak ada presiden yang berani mengambil suatu keputusan yang bertentangan dengan kebijakan dari pemerintah Zionis Israel. Nah, yang dikhawatirkan itu adalah kalau pemerintahan yang sekarang berkuasa dari Likud dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, ini yang sangat agresif dan keras, menggunakan kekerasan. Jadi yang terjadi adalah serangan balasan yang dilakukan terhadap Hamas ya di Gaza itu sudah tidak proporsional lagi. Coba bayangkan bagaimana mungkin anak-anak kecil menjadi korban, bagaimana mungkin orang tua, wanita, mereka-mereka yang tidak mengangkat senjata. Itu dalam hukum humaniter internasional itu diatur. Nah, tetapi mereka mendasarkan pada saya ini sedang balas dendam. Dan saya akan berakhir kalau sampai pemimpin-pemimpin Hamas yang bertanggung jawab, either mereka bisa tangkap atau ditembak mati dan itu dibuktikan. Nah makanya serangan darat sekarang menjadi penting bagi Israel. Jadi kalau sekarang ini kan kebanyakan serangan udara, didominasi oleh serangan udara. Sekarang pasukan darat akan masuk. Itu sebenarnya untuk apa? Untuk mengejar para pemimpin-pemimpin Hamas dan yang dianggap bertanggung jawab. Itulah yang akan dilakukan dan mereka tidak mau jeda kemanusiaan karena kalau jeda kemanusiaan mereka khawatir bahwa yang tadinya sudah mulai mendekat katakanlah sudah sebentar lagi akan ditangkap jadi tidak ditangkap karena ada jeda kemanusiaan itu. Seperti itu. Tapi mereka tidak memikirkan tentang rakyat sipil. Ini dunia harus berteriak, harus berseru. Seperti itu. Prof, kita tangkap poinnya. Kalau gitu berarti apakah konflik ini akan berkepanjangan dan apa yang bisa kita maknai dari pernyataan Menlu Amerika Serikat soal jeda kemanusiaan? Akankah ini keinginan dari Amerika Serikat untuk mengakhiri perang atau ada motif lain di luar itu? Kita bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Kabar Petang.